cerita pendek yang berjudul Sebuah Desa dan Riwayat Tentangnya. Cerita ini ditulis oleh Y. Edward Horace. Selamat mendengarkan. Meskipun kota itu bisa berbangga dengan berbagai gedung megah, jalanan yang terbangun panjang, jembatan yang kokoh membentang, dan infrastruktur yang lain yang tidak kalah mewah, seolah-olah peradaban modern sudah mampu membuat para penduduknya bertahan dan semakin maju dalam mempertahankan kehidupan. Tetap saja mereka tidak bisa melepas ketergantungan pada sebuah desa yang berjarak 10 kilometer ke arah selatan dari batas kota itu. Hanya desa itu, tidak dengan desa lain. Ya, percaya atau tidak, hanya desa itu yang bisa menghasilkan beras setiap bulan tanpa terganggu keadaan apapun. Stok beras dipasok tiada henti, diantar dengan truk-truk besar singgah ke para pengepul, lantas berakhir di toko-toko kelontong sepanjang liku-liku sudut kota. Beras tiada lain selain beras. Hanya beraslah yang mampu membuat orang bertahan untuk berpikir bagaimana rumitnya membangun konstruksi gedung, memilih dan memilah bahan terbaik untuk mengaspal jalan, kemudian membentuk desain apik dalam merancang jembatan. Beras tidak bisa diabaikan sebagai salah satu bahan utama yang selalu dicari-cari orang, dan selalu saja orang tidak bisa melewatkannya dalam setiap hidangan, berapapun harganya. Desa itu tidak terlalu luas, tetapi petak-petak sawah di sana sudah mampu menghidupi seluruh penduduk kota dari bulan ke bulan. Jika ditelaah lagi, persediaan beras yang selalu berhasil disediakan setiap saat ke kota bukan karena para petani di sana punya teknologi maju untuk menanam padi, bukan pula karena bibit padi terpilih dan berkualitas terbaik yang mereka tanam, tetapi ada sebuah kepercayaan yang berkembang bahwa setiap petani di sana tidak bisa meninggalkan sawahnya, selalu setia menjaga sawahnya, memberikan upaya terbaik untuk menggemburkan tanah sawah dan memupuknya sehingga selalu subur setiap saat. Seluruh petani menganggap sawah adalah sebagian jiwa mereka. Terdengar kabar pula, hampir semua petani yang meninggal karena usia tua meminta dikuburkan pada salah satu petak di sawah mereka. Karena cinta mereka begitu luar biasa, barangkali tidak heran
Tanah-tanah sawah itu seperti ingin memberikan yang terbaik pula, dengan lebih cepat menumbuhkan setiap bibit padi yang tertanam, memberikan nutrisi pada setiap batang dan kulit, sehingga padi-padi itu tumbuh subur lebih cepat dari biasanya. Cinta para petani terhadap sawahnya terus bertahan, bahkan meski tubuh sudah bersatu dengan tanah. Roh para petani dipercaya masih berkeliaran di sekitar sawah, terbang pada malam hari, dan waktu siang mereka hinggap di orang-orangan sawah yang selalu saja ada dan pasti sengaja dibangun menjadi sebuah pemandangan tidak asing ketika orang hendak berkunjung ke sawah. Di seluruh sawah di desa itu, orang-orangan sawah terpancang pada setiap jarak 200 meter. Ada yang di tengah, agak ke pinggir, ada pula paling tepi. Roh petani itu tetap tidak ikhlas melihat bulir-bulir padi yang sebentar lagi menguning, rusak karena berbagai hama. Barangkali orang, tikus, burung-burung pemakan biji-bijian, dan binatang-binatang kecil berwarna hitam yang selalu berterbangan. Dalam boneka berkepala buntalan jerami yang mengenakan kaos rombeng dan selalu lusuh, bertopi coklat dengan kedua tangan terbentang, juga terbuat dari jerami, diikatkan pada sebatang bambu yang tertancap ke tanah. Roh itu akan mengamati kemana arah hama pergi, menggerakkan tangan panjang mereka ke kanan kiri, menghalau dan terus menghalau sebisa mungkin secara serempak dalam jarak berdekatan. Ketika angin berembus kencang, boneka itu seperti terlihat digerakkan dan diayun-ayunkan dalam buayan. Jika beruntung dan sudah dikenal baik, tentu karena telah tinggal lama di sana, boneka-boneka itu bisa diajak mengobrol. Mereka lebih dulu memperhatikan siapa yang datang di dekatnya, mengingat benar apakah ia seorang pengganggu atau anak baik-baik. Lantas bila sudah yakin, secara perlahan bibir boneka yang awalnya tersungging seperti memberi senyum akan bergerak-gerak mengeluarkan suara. Kamu mau apa ke sini? Tanya satu orang-orangan sawah di depanku siang itu. Suaranya seperti kakek-kakek. Aku sengaja mendekatinya, melihatnya dari dekat, karena akhir-akhir ini orang-orangan sawah sudah tidak lagi tersenyum. Bibir mereka tiba-tiba berubah membentuk lengkungan ke bawah, seperti memberi pertanda sedang cemberut. Aku sedang meneliti, jawabku sambil melihat sebuah tulisan pada kaos orang-orangan itu. Dalam sebuah coretan kecil masih bisa kubaca namanya, Lek Waji. Oh iya, aku lupa bercerita. Setiap orang-orangan sawah di sini
diberi nama sesuai roh siapa yang hinggap di dalamnya. Dari mana tahu roh siapa hinggap di orang-orangan yang mana? Sampai sejauh ini belum bisa kuberitahu karena aku belum tahu banyak tentang desa ini. Kenapa Lek Wajid cemberut? Tanyaku ingin tahu. Keberadaanku di desa ini belumlah lama dan memang kusengaja karena tugas akhir kuliah yang menuntutku membuat sebuah penelitian sampai sejauh mana tingkat ketergantungan masyarakat kota terhadap desa. Apakah orang kota bisa bertahan dalam segala kemajuannya tanpa ada desa? Apakah mungkin mereka bisa makan selain dengan beras dari sawah-sawah desa? Tentu saja pertanyaan utama yang harus kujawab. Mengapa produksi beras di sawah di desa ini bisa berlangsung setiap bulan tanpa ada gangguan? Orang-orangan sawah itu menggeleng. Bambu tempat mereka terikat sedikit berbunyi seperti berputar dan tentu saja memutarkan tubuh orang-orangan itu sehingga orang-orangan itu tidak sekadar menggeleng melainkan juga berputar sekali seperti sedang melihat ke sekitar. Ia memutarkan tubuhnya dan melemparkan pandang dari matanya yang berbentuk batu bulat kecil berwarna hitam yang sengaja ditempelkan berjumlah 2 buah. Aku tidak tahu, Nak. Tapi akhir-akhir ini perasaanku tidak enak. Aku diam saja mendengar suaranya yang mulai mengecil. Entah suaranya yang mengecil atau embusan angin yang terdengar kencang. Aku masih bisa mendengar jelas ada masalah yang sedang dialaminya. Aku duduk dalam sebuah danau kecil tepat di tengah sawah. Kuamati benar, padi-padi itu sudah tumbuh besar. Sebentar lagi menguning dan siap dipanen. Beberapa petani tua yang mengenakan topi caping berwarna kuning dengan memanggul cangkul di bahu berjalan di pematang sawah. Aku sudah mendapat izin dari salah satu di antara mereka untuk beristirahat di danau. Setelah kuamati lagi, tidak hanya orang-orangan itu yang kutangkap sedang cemberut. Beberapa orang-orangan yang tidak jauh dari tempatku duduk juga memasang wajah sedih. Bahkan ketika topi caping yang menutup sebagian wajah petani itu tersingkap ke atas, ekspresi yang sama pun kulihat persis dengan bibir cemberut orang-orangan di dekatku. Kamu benar-benar tidak tahu, Nak, kabar yang sudah beredar. Kali ini giliran aku yang menggeleng. Kubuka catatan berita di buku sakuku. Berita yang sengaja kukumpulkan tentang sawah ini, desa ini, guna melengkapi hasil penelitianku. Tidak ada yang aneh. Semua
baik-baik saja. Sawah dan desa ini masih terkenal dan menjadi tempat terbaik dan tersubur dalam menumbuhkan padi-padi. Kota sangat bergantung padanya dan barangkali nasib kota itu dan penduduknya entah bagaimana jika tidak ada di desa ini. Karena orang-orangan itu tidak mau cerita lebih lanjut, maka untuk memenuhi rasa ingin tahuku, barangkali tidak ada orang yang ingin dibuat penasaran, kutanya, "Ilah satu demi satu orang-orangan di sawah ini." Kudatangi, kudekati, dan secara sadar kudengar jawaban mereka yang terdengar sama kecilnya. Sayup-sayup tersamar dalam embusan angin yang terus saja kencang. Tidak ada jawaban jelas. Bibir cemberut yang terlukis jelas hanyalah jawabannya. Para petani pun demikian. Akhirnya karena buntu, kusisakanlah itu sebagai sebuah kerisauan yang dialami para petani di desa itu. Tentu saja tidak kujelaskan dialami pula oleh orang-orang sawah yang dihinggapi roh-roh itu. Karena barangkali nanti dinilai tulisanku tidak masuk akal sebagai catatan pelengkap yang harus segera kusetorkan dalam laporan penelitian beberapa hari kemudian. Laporan itu kini tinggallah sebuah laporan yang mengenang bahwa desa dan sawah itu pernah ada dan pernah menjadi daerah yang sangat dibutuhkan kota. Entah kemana lagi orang kota akan mencari beras. Hanya pabrik-pabrik besar dengan asap hitam yang mengepul dahsyat dan membumbung tinggi ke langit yang bisa dijumpai di sana, tepat berjarak 10 kilometer ke arah selatan dari batas kota itu. Terima kasih.